Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Ritual Sapi Merah Yahudi. Benarkah tanda akhir zaman? Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Kemarin sempat heboh cerita tentang adanya sapi merah Yahudi. Dari beberapa artikel yang kami baca, dikatakan ada sekelompok orang Yahudi yang sedang mempersiapkan upacara pengorbanan sapi merah betina. Sapi merah betina ini nantinya akan dikorbankan atau dibakar sebagai bagian dari upacara persiapan pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Kuil ketiga ini rencananya akan dibangun di lokasi Temple Mount atau Bukit Bait Suci di Yerusalem. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir, oke, orang Yahudi kan cuma ingin membangun kuil mereka. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah jika kuil itu dibangun, berarti perang besar kemungkinan akan terjadi di wilayah itu. Hal ini karena kuil ketiga tidak bisa dibangun jika masih ada bangunan lain di lokasi itu. Yang dimaksud tentu saja adalah Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci umat Islam. Negara-negara Islam di sekitar wilayah itu tentu tidak akan tinggal diam. Selain ditentang oleh umat Islam, ide tentang membangun kuil ketiga ini juga ditentang oleh sebagian besar orang Yahudi. Mengapa? Karena menurut mereka, jika kuil ketiga ini dibangun sekarang, hal itu bukan membuat umat Yahudi senang, tetapi justru membuat sebagian besar orang Yahudi takut. Dari kemarin, banyak dari kalian yang berkomentar, "Kak, bahas sapi merah Yahudi dong." Sebenarnya kami ingin membahas ini secepatnya, tetapi waktu itu kami menunggu waktu yang tepat. Maksudnya, kami ingin menunggu apakah pengorbanan sapi betina merah ini benar-benar dilakukan oleh salah satu kelompok Yahudi. Karena jika kalian baca-baca di berita, ritual pengorbanan sapi merah betina ini katanya mau dilakukan pada periode Paskah Yahudi yang dimulai dari tanggal 22 April sampai 30 April kemarin. Namun sampai video ini diunggah di YouTube, tampaknya ritual pengorbanan sapi merah ini tidak jadi dilakukan dan tampaknya memang agak sulit untuk dilakukan. Kemarin sempat viral pembahasan tentang sapi merah Yahudi karena konon katanya orang-orang Yahudi dari kelompok tertentu sudah berhasil mendapatkan sapi merah betina yang sesuai dan bisa dipakai dalam upacara penyucian. Tetapi sebelum itu, kita bahas dulu konteksnya. Mengapa orang Yahudi sangat ingin mencari sapi merah? Sapi merah ini dicari karena sebagian orang-orang Yahudi ingin membangun sebuah kuil yang dikenal dengan sebutan kuil ketiga. Mengapa disebut kuil ketiga? Karena sebelumnya di situ sudah pernah 2 kali dibangun sebuah kuil. Yang pertama adalah kuil Sulaiman atau Solomon. Kuil ini dibangun oleh Raja Sulaiman atau Solomon dan selesai dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Namun, kuil Sulaiman ini kemudian hancur di tangan Raja Nebukadnezar II dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, saat dia menaklukkan kota Yerusalem. Setelah itu, kuil kedua dibangun oleh orang Yahudi setelah mereka kembali dari pengasingan di Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Kuil kedua ini dibangun ulang dan diperluas oleh Raja Herodes yang agung dari Yudea pada tahun 37 sebelum Masehi.
Akan tetapi, kuil kedua ini juga dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi yakin bahwa suatu saat kuil ketiga akan dibangun lagi dan saat itu Mesias akan muncul dan membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Kuil ketiga ini rencananya akan dibangun di wilayah Bukit Bait Suci di Yerusalem atau Temple Mount. Masalahnya, orang-orang Yahudi saat ini dilarang masuk ke kawasan Bait Suci tersebut karena mereka dianggap belum suci. Jadi, para rabi Yahudi melarang semua orang Yahudi masuk ke kawasan itu karena secara ritual semua orang Yahudi saat ini dianggap belum suci. Mereka khawatir orang-orang Yahudi ini akan secara tidak sengaja menginjak bekas ruang Maha Kudus yang dulunya ada di sekitar wilayah itu. Untuk mensucikan diri dan bisa memasuki wilayah Bait Suci, orang-orang Yahudi membutuhkan ritual penyucian. Ritual penyucian ini membutuhkan sapi merah betina atau dalam versi Yahudi disebut parah aduma. Sapi merah betina ini dikorbankan, dibakar, lalu abunya dicampur dengan air dan dibagikan kepada orang-orang Yahudi agar mereka bisa masuk ke kuil peribadatan. Jadi itulah alasan mengapa orang-orang Yahudi mencari keberadaan sapi merah ini. Sapi merah betina yang digunakan dalam ritual ini tidak boleh sembarangan. Ada kriteria khusus mengenai sapi merah betina yang cocok untuk dijadikan pengorbanan. Pertama, sapi betina ini harus benar-benar berwarna merah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tidak boleh ada sehelai rambut atau sehelai bulu pun yang berwarna lain. Warna merah di sini bukan berarti berwarna merah terang seperti merah cabai, tetapi lebih kecoklatan. Kedua, sapi tersebut harus berumur 3 atau 4 tahun atau bisa juga lebih tua dari itu. Ketiga, sapi tersebut harus bebas dari cacat atau penyakit baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Keempat, sapi tersebut harus belum pernah dipakai dalam kegiatan apapun, seperti membajak sawah dan lain-lain. Mencari sapi betina merah dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi pasti sangatlah sulit. Bahkan, dalam catatan Misnah atau hukum Taurat lisan, disebutkan bahwa sejak orang Yahudi masih beribadah di tabernakel atau kemah pertemuan di zaman Nabi Musa sampai kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, sapi merah yang bisa dikorbankan totalnya hanya 9 ekor. Artinya, selama ribuan tahun orang Yahudi hanya melakukan 9 kali pengorbanan sapi merah. Menurut Rabbi Maimonides, salah satu rabi atau pemuka agama terkenal di Yahudi, sapi merah ke-10 kemungkinan muncul dan bisa dikorbankan hanya pada saat Mesias akan muncul. Kemunculan sapi merah baru-baru ini benar-benar membuat orang penasaran sekaligus khawatir. Mereka khawatir apakah ini pertanda bahwa kita akan memasuki masa mesianik atau bagaimana. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa sebelumnya sudah pernah muncul sapi merah betina yang dianggap cocok untuk digunakan dalam ritual pengorbanan. Sapi merah betina ini muncul pada tahun 1996. Pada Agustus tahun 1996, lahirlah seekor anak sapi merah di sebuah peternakan yang terletak di luar kota Haifa, Israel. Para pemuka agama Yahudi penasaran dengan berita ini, dan salah satu rabi pergi melihat langsung anak sapi tersebut. Ternyata anak sapi ini benar-benar berwarna merah dan kemudian diberi nama Melody. Melody kemudian dianggap sesuai dengan syarat sapi merah betina dalam kepercayaan Yahudi. Para rabi ini mengabarkan penemuan anak sapi merah di berita-berita, dan tentu saja ini menjadi viral pada masanya. Kalian bisa mencari di Google dengan kata kunci Holy Heifer from Haifa, akan muncul artikelnya. Karena viral, banyak orang yang datang dan ingin melihat keberadaan sapi merah ini. Warga Israel waktu itu merasa bangga karena sudah ratusan tahun lamanya mereka menanti kelahiran sapi merah di Israel. Berita tentang adanya sapi merah Israel tahun 1996
juga membuat komunitas Muslim waspada. Mereka takut kalau Al-Aqsa akan dihancurkan untuk pendirian kuil ketiga. Sementara sebagian orang Yahudi menginginkan kuil ketiga segera dibangun. Namun para pemuka agama Yahudi pada saat itu sepakat bahwa belum waktunya untuk mendirikan kuil ketiga. Keberadaan anak sapi merah ini sudah membuat orang-orang semakin khawatir akan adanya konflik agama yang besar. Namun untungnya anak sapi merah ini kemudian tumbuh besar dan satu persatu rambutnya berubah warna. Di ekor anak sapi itu muncul rambut putih dan aslinya menjadi kehitaman. Secara otomatis anak sapi ini tidak bisa dipakai dalam upacara pengorbanan. Di tahun ini muncul lagi rumor tentang adanya sapi merah betina. Sapi merah betina ini katanya berasal dari Texas, Amerika Serikat, dan sudah tiba di Israel sejak akhir tahun 2022. Untuk detailnya mungkin sudah sering dibahas oleh YouTuber lainnya. Tetapi intinya, sapi merah betina berjenis Red Angus yang jumlahnya 5 ekor ini dikabarkan akan dikorbankan dalam ritual penyucian umat Yahudi. Ritual penyucian dan pencarian sapi merah betina ini dilakukan oleh komunitas kuil ketiga dan Institut Kuil di Yerusalem. Menurut informasi yang kami baca dari artikel Al Jazeera, rencana ritual pengorbanan ini didukung oleh Kementerian Urusan dan Warisan Yerusalem, Israel. Ritual pengorbanan sapi merah ini rencananya dilakukan di Bukit Zaitun, tidak jauh dari Bukit Bait Suci. Bukit Zaitun dipercaya oleh umat Kristiani dan Yahudi sebagai tempat turunnya Mesias. Ritual penyucian pembakaran sapi merah ini akan dimulai dengan penyembelihan sapi merah di atas altar. Kemudian darah sapi ini dipercikkan ke arah bait suci sebanyak 7 kali. Setelah itu jasad sapi merah ini dibakar di atas tumpukan kayu bersama dengan wol merah tua, tanaman hisop, dan kayu aras. Abu dari pembakaran sapi merah ini akan dicampur dengan air yang berasal dari sumber mata air, seperti yang ada di kolam Siloam di Yerusalem. Pada zaman dahulu, air di kolam Siloam hanya boleh diambil oleh anak-anak yang suci, yaitu anak-anak yang sejak lahir dijaga dan dibesarkan dalam wilayah tertentu, serta tidak pernah terkontaminasi atau bersentuhan dengan mayat. Menurut penelitian seorang profesor dari Universitas Bar Ilan, abu hasil pembakaran 1 ekor sapi merah yang dicampur dengan air bisa digunakan sebanyak 660 miliar kali untuk pemurnian seorang Yahudi. Jika orang Yahudi sudah melakukan pemurnian, maka mereka secara ritual sudah bisa masuk ke dalam bait suci dan melakukan ibadah di sana. Selain itu, pembangunan bait suci ketiga atau kuil ketiga juga secara teknis bisa dilakukan karena mereka sudah murni. Itulah rencana dari sebagian kelompok Yahudi. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rencana ini ditentang oleh sebagian orang Yahudi dan tentu saja umat Islam. Dari sudut pandang Yahudi, sebagian orang tidak setuju jika pembangunan kuil dilakukan sekarang karena mereka berpendapat bahwa pembangunan bait-bait suci hanya bisa dilakukan ketika Mesias sudah datang, dan Mesias sendirilah yang menentukan kapan pembangunan kuil ketiga ini akan dilakukan. Menurut tradisi Yahudi Ortodoks, pembangunan kuil ketiga harus dilakukan tepat di lokasi di mana dulunya dibangun bait suci yang pertama. Hal ini tidak bisa dilakukan karena di wilayah tersebut berdiri kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock atau Kubah Syahroh. Dome of the Rock ini dianggap penting dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam. Di tempat itulah diyakini sebagai tempat pertama yang Tuhan ciptakan, tempat Adam dibuat, dan tempat Kain membunuh Habel. Dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen, di tempat itulah Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan. Orang Yahudi juga meyakini bahwa tempat itulah di mana Tuhan tinggal. Umat Muslim juga percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke langit melalui Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Bukit Bait Suci ini dianggap sangat penting bagi ketiga agama tersebut, sehingga pembangunan kuil ketiga tampaknya sangat sulit untuk dilakukan saat ini. Meskipun rencana ini didukung oleh beberapa orang evangelis Kristen Amerika, namun tidak sedikit juga orang menentang hal ini. Kesimpulannya, ritual penyucian sapi merah memang ada dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen. Bahkan ditulis di kitab Bilangan 19 serta kitab Taurat dan Talmud. Namun, jika berbicara soal pembangunan kuil ketiga, tampaknya ada banyak perdebatan mengenai hal ini. Beberapa kalangan, baik dari Yahudi maupun Islam, khawatir jika rencana nekat pembangunan kuil ketiga justru malah memperkeruh situasi di wilayah tersebut. Jika itu benar-benar terjadi, bisa jadi Bukit Bait Suci menjadi wilayah perang dan kemudian hancur. Pada akhirnya yang menderita justru ketiga agama tersebut. Kalangan Kristen ada yang berpendapat bahwa jika kuil ketiga ini dibangun, yang datang nantinya malah anti-Kristus yang akan memasuki kuil tersebut dan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Yesus akan turun dan menghancurkan kuil itu serta mendirikan kuil keempat. Tolong koreksi jika saya salah. Selain itu, kita juga masih belum tahu apakah sapi merah betina yang ada sekarang benar-benar sesuai dengan kriteria atau tidak. Kejadian serupa pernah terjadi di tahun 1996 yang ujung-ujungnya malah tidak berhasil. Bagaimana menurut kalian? Apakah adanya sapi merah ini pertanda bahwa kiamat akan segera datang? Atau mungkin kalian memiliki pendapat lain? Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya. Tetap di channel 1001 Kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.